Selanjutnya, Tribunal Penasihat Hukum bakal ajukan banding putusan kasus Odi Orno. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor telah menjatuhkan vonis 1,4 tahun penjara kepada mantan Kadis Perhubungan MBD Desianus Orno alias Odi Orno. Atas putusan itu, penasihat hukum terdakwa yaitu Henry Lusikoi memastikan akan naik banding. Orno yang adalah adik Wakil Gubernur Maluku itu terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan 4 unit speedboat milik Dinas Perhubungan Kabupaten MBD tahun anggaran 2015 senilai 1, miliar rupiah. Meski masih berdiskusi, Lusikoi memastikan kemungkinan banding cukup besar. Lusikoi menjelaskan persidangan yang dijalani Orno tak adil, lantaran majelis hakim mengira permohonan terdakwa saat menang pra-peradilan merupakan eksepsi. Diketahui sehari sebelum sidang dakwaan, hakim telah mengabulkan permohonan Orno dan secara otomatis status tersangka yang dimilikinya batal. Sebelumnya pada persidangan Selasa 4 Januari 2022 lalu, majelis hakim menjatuhkan vonis 1,4 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah subsidi 1 bulan kurungan. Putusan itu juga dikenakan bagi 2 terdakwa lainnya, yakni Direktur CV Triputra Fajar, yaitu Margaret Simatau, dan Rego Kontul selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan. Ketiganya dinyatakan telah terbukti melanggar pasal 3 junto pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana diubah dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 ke 1 pasal 55 KUH pidana. Diketahui pengadaan 4 unit speedboat di Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten MBD tahun anggaran 2015 ini ditangani CV Triputra Fajar. Hasil temuan pemeriksaan BPK tahun 2016 adanya penyelewengan anggaran senilai 1,2 miliar oleh oknum tertentu. Soal putusannya Pak Odi Orno saat ini masih berpikir. Tim masih berembuk dan belum ambil keputusan. Mungkin sebelum akhirnya masa pikir-pikir 7 hari sudah ada sikap yang harus ditentukan oleh tim. Jadi terhadap itu kita harus pelajari dulu, dia punya pertimbangan hukumnya. Tapi yang pasti, bukan yang pasti, ada kemungkinan 90% itu akan ajukan banding. Hal ini didasarkan pada yang pertama menyangkut putusan. Terhadap putusan yang diucapkan kemarin dalam perkara ini, Pak Odi, penasihat hukum maupun terdakwa tidak pernah ajukan eksepsi atau keberatan. Yang diajukan saat itu adalah permohonan, surat permohonan yang disampaikan. Akan tetapi itu dianggap oleh majelis hakim sebagai eksepsi atau keberatan, sehingga keluarlah surat putusan sela dari majelis hakim yang menganggap itu eksepsi. Kami anggap salah karena yang ketua ajukan bukan eksepsi, adalah permohonan. Yang berikut menyangkut materi selanjutnya daripada materi banding itu nanti setelah putusan kami peroleh, kami pelajari, baru rembuk tim, baru bisa ditentukan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.